yang lucunya apa yang lucunya? Dalam buku-buku teks sejarah nasional, nama Sultan Riau Lingga kan nggak ada tuh. Ya cuma berapa paragraf aja. Iya. Tapi pahlawan nasional dari Kepulauan Riau ada 3 aja. Sebagai peneliti melihat apakah sejarah budaya Melayu terutama di Kepri ini cukup aman dan terjaga dengan baik atau masih banyak kesulitan dalam mengumpulkan data-data? BRIN itu apa singkatannya? Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi BRIN. Jadi BRIN itu terbentuk 2001. Jadi dulu kita kenal banyaklah kali lembaga di Indonesia, lembaga penelitian seperti LIPI, kemudian ada Batan, ada BPPT, kemudian peneliti-peneliti yang tergabung di banyak kementerian, di Kementerian Agama ada, di Kementerian Pendidikan, di Kementerian Hukum HAM, termasuk di Sekretariat DPR dan lain-lain. Begitu dibentuknya BRIN itu, ini satu-satunya lembaga yang dibentuk oleh di zaman Presiden Jokowi, satu-satunya lembaga penelitian di Indonesia. Jadi baru ya? Baru 2021. Terus maka bergabunglah semua peneliti di Indonesia ke lembaga baru ini. Kalau nggak salah jumlah penelitinya sekitar 15.000. Terus belum lagi pegawai administrasi, lebih ramai lagi sekitar administrasi mungkin ada mungkin 5.000 kan. Banyak. Jadi terhimpun dalam berbagai organisasi riset, misalnya organisasi riset kesehatan, organisasi riset pertanian, organisasi riset antariksa, organisasi ilmu sosial humaniora, organisasi riset tentang kami ini ilmu sosial humaniora. Jadi eselon 1-nya ramai juga tuh. Bergabung di situ semuanya. Jadi bergabung di situ. Jadi sejak terbentuk BRIN nggak ada lagi peneliti yang menamakan diri peneliti itu di kementerian lain, nggak ada lagi. Jadi itu konsekuensinya itu. Jadi kemarin tuh kita beri pilihan, apakah kalau mau tetap jadi peneliti harus pindah ke BRIN. Kalau tidak, kita di kementerian asal kita pilih jabatan yang lain. Mau jadi pamong budaya, mau jadi mau analis atau apa jabatan itu. Om Deddy sendiri sebelumnya di BPNB ya? Sebelumnya saya di Balai Pelestarian Nilai Budaya Pulau Riau. Itu berapa tahun di situ? Oh, di situ sekitar 8 tahunan lah. 8 tahun ya. Itu kan UPT-nya Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah. Oke, di situ tugasnya juga penelitian juga dulu sama di BPN Kepri saya juga peneliti sejarah juga. Sekarang di BRIN peneliti sejarah juga, tapi yang beda fokus penelitiannya. Kalau dulu kan di BPNB kan fokusnya seperti penelitian kebudayaan, khususnya sejarahan. Kalau sekarang saya tergabung di Pusat Riset Kewilayahan. Jadi itu ada kajian area studies-nya, ada lintas wilayahnya. Jadi mungkin lebih suka kalau kita di Pulau Riau, kajian-kajiannya bagaimana hubungan Pulau Riau dengan negara tetangga, dengan Singapura, Malaysia, dan lain-lainnya. Tentang diaspora, tentang merantau, tentang makanan, itu dah. Kalau Om Deddy sendiri, latar belakang pendidikannya apa? Kalau nggak salah kan dulu Om Deddy ini wartawan di beberapa media kan di Provinsi Kepri ya. Bisa lari jadi akhirnya peneliti kebudayaan waktu itu. Seperti apa? Minatnya di situ atau memang latar belakang pendidikannya? Memang saya kan di SMA saya jurusan bahasa. Kan zaman sekarang kayaknya nggak ada lagi jurusan bahasa. Iya. Jadi jurusan bahasa tuh mata pelajarannya ada sejarah budaya, bahasa Jerman, bahasa Inggris ya jelas lah. Jadi situ dari dulu sejak saya sekolah memang kecenderungan suka mata pelajaran berbau sejarah. Makanya begitu kuliah saya ngambil jurusan atau prodi sejarah di Andalas Padang. Itu S1-nya. Jadi kemudian kalau wartawan itu kan mungkin takdir hidup kan. Jadi sejak zaman kuliah saya kan ikut sering-sering di kelas jurnalistik. Jadi di kampus. Jadi belum tamat kuliah pun
udah jadi wartawan juga saat itu di tahun 2000-an awal di Sumatera Barat. Nah, jadi itu mungkin kita tersesat di jalan yang benar mungkin. Jadi dunia jurnalistik, sekarang dunia peneliti bersama juga. Kita kan cari-cari wartawan cari berita, kalau peneliti sama juga cari data juga kan. Om Deddy ini lahir di Agam, Sumatera Barat, 24 November 1979. S1-nya di jurusan sejarah UNAN. Jadi memang UNAN Padang ya, tahun 2003 ya. Seangkatan gitu ya, benar-benar seangkatan ya. Umur. Tahun kelahiran sama, selisih saya tua sedikit bulan. Sama juga kelulusannya. Terus berkecimpung di dunia jurnalistik. Ini juga sejarah, jurusan sejarah di UNAN ini memang planningnya dulu memang jadi peneliti sejarah atau seperti apa? Enggak juga. Kita kan begitu kita ambil jurusan itu kan kan nggak ada rencana apa-apa kan, bidang yang kita sukai. Karena masuknya di situ aja atau gimana? Karena saya lihat gini, kalau mata kuliah, kalau prodi atau jurusan yang kita pilih itu kita sukai, pasti kita coba tamat ya. Kemudian saya mungkin di angkatan itu paling duluan coba ujian. Kemudian begitu kemarin ambil S2 magister manajemen, saya jadi itu. Pasti saya paling duluan juga tamatnya. Karena gini, semakin banyak lama kita kuliah, makin banyak yang keluar biaya. Itu kan susah hidup kita kan, nyusahin orang kan. Orang tua makanya. Jadi dari dulu prinsip saya itu, pilihlah apa-apa yang bisa kita garap lah, apa-apa yang kita bisa kerjakan. Pasti kita biasanya cepat lah tuh. Tapi bisa ngeling gitu ya, ujung-ujungnya. Memang dulu Om Deddy ngelihat masa depan sejarawan dan segala macam itu cukup ada peluang untuk sebagai untuk jalan hidup. Oh, kalau saya lihat gini, kalau sejarah, karena itu kan agak konvensional dan jarang orang mau. Sejarah, kemudian arkeologi, kemudian antropologi kan jurusan-jurusan yang agak unik kan. Peluangnya terbatas. Tapi nanti kalau ada dibuka peluangnya kan yang mendaftar terbatas juga. Jadi nanti kita beradunya kita sama kita. Misalnya di LIPI dibuka jurusan sejarah. Nanti yang paling kalahi anak-anak tamat sejarah UNPAD, sejarah UGM EM. Di Indonesia kan nggak berapa kampus yang ada prodi sejarah, apalagi arkeologi itu lebih spesifik lagi kan. Jadi kalau nanti penerimaan PNS, misalnya dibuka satu peluang, yang daftar mungkin 30 orang, itu pasti saling kenal semua lah, kan terbatas. Om Deddy ini punya ciri khas dalam bercerita ya, barangkali mungkin karena beliau orang Sumatera Barat, jadi pandai dia kalau bicara dan cukup kocak orangnya. Sekarang kegiatan Anda di BRIN apa? Kalau dalam tahun 2000 sejak 2021 ya? Di BRIN itu? Di BRIN, saya di BRIN 1 Januari 2022. 1 Januari 2022. Jadi dari BPNB saya pindah tuh bulan Juli 2001, pindah namanya ke Pusat Arkeologi Nasional dulu, kemarin di Jakarta. Sekitar 5 bulan tuh di Jakarta. Itu fase sebelum masuk ke BRIN, pindah dulu ke situ. Itu unit dari Kemdikbud juga. Jadi per 1 Januari 2002, jadi sampai sekarang sekitar 1 tahun 3 bulan kan. Jadi di BRIN itu kita penelitiannya ada yang dana hibah itu artinya dana yang kita lelang, proposal yang dilelang. Kemudian ada yang penelitian mandiri. Penelitian mandiri kita penelitian pribadi. Kedua juga banyak juga tuh di Kepulauan Riau, saya dan teman-teman banyak juga membantu penelitian yang anggarannya ada di Pemda. Yang biasanya kami langganan itu Dinas Kebudayaan Lingga. Dia tiap tahun ada menulis buku kajian tuh Dinas Kebudayaan Lingga, kemudian Dinas Kebudayaan Pariwisatanya Bintan, provinsi juga, kota juga, kota. Kemudian kami juga beberapa kali bantu dalam penyusunan kajian-kajian kebudayaan di kebudayaan lain di Anambas. Kebudayaan ini kebudayaan Melayu lah ya, lebih spesifik ya. Jadi mungkin ketimbang pemahaman tentang Minangkabau kayaknya akan hari-hari banyak bergaul dengan teks-teks yang pengetahuan tentang Melayu, kayaknya lebih agak paham juga tentang Melayu lah kan. Walaupun mungkin secara dasar mungkin nggak paham, tapi minimal aspek-aspek sejarahnya lebih memahami.
Om Deddy sendiri sebagai peneliti melihat apakah sejarah budaya Melayu terutama di Kepri ini cukup aman dan terjaga dengan baik atau masih banyak kesulitan dalam mengumpulkan data-data? Eh, ada satu menurut saya masalah besar dalam kesejarahan kita Kepulauan Riau ini. Jadi mungkin secara nasional kenapa sejarah Kepri itu nggak banyak terungkap? Karena mungkin dalam buku-buku teksnya, buku-buku sejarah nasional itu, jadi Kepulauan Riau itu, Kesultanan Riau Lingga yang sini sangat populer, itu mungkin dalam pandangan orang Jakarta itu kan dianggap sejarah Malaysia. Itu masalah besar kita. Jadi ada namanya buku SNI, Sejarah Nasional Indonesia, itu berapa jilid? 6 atau 7 jilid itu. Di situ, bayangan, ini buku Babon yang diajarkan di perguruan tinggi, buku Babon yang diajarkan di perguruan tinggi, mahasiswa sejarah di mana-mana, itu tentang namanya Kesultanan Riau Lingga itu malah nggak ada di situ. Tidak diakomodir di situ ya? Aja sekitar setengah lembar gitu lah hanya. Situ yang ada cuma foto Pulau Penyengat aja ada, masjid Penyengat. Malah yang situ yang ada Kesultanan Siak, ada Kesultanan Kampar, Riau Lingga malah nggak ada. Nggak ada. Mungkin perspektif orang Jakarta mungkin nganggap ini sejarah Malaysia kan. Itu menurut saya yang harus diluruskan juga. Yang meluruskan itu bahwa daerah Kepulauan Riau ini memiliki sejarah yang panjang ya dalam yang lucunya apa yang lucunya? Dalam buku-buku teks sejarah nasional nama Sultan Riau Lingga kan nggak ada tuh. Ya cuma berapa paragraf aja. Iya. Tapi pahlawan nasional dari Kepulauan Riau ada 3 aja. Sultan Mahmud Hidayat Shah, Raja Haji Fisabilillah, dan Raja Ali Haji. Kalau giliran pahlawannya dia ada diakui secara nasional ya. Tapi kemudian sejarahnya pengaruh budaya Melayu atau Melayu terhadap kerajaan Melayu terhadap Indonesia ya. Itu kan sumbangan terbesar kan. Ya. Sementara di Riau sendiri kan cuma 2. Di Riau daratan ya, ibaratnya Provinsi Riau, Tengku Tembusai sama Sultan Syarif Qasim II. Bayang tuh kita 3 mah. Iya. Jauh lebih ini ya kita. Jadi sumbangan Kepulauan Riau untuk sejarah Indonesia kan besar tuh. Nah mungkin lah ujuk-ujuk pahlawannya ada, kesultanan nggak ada kan. Tanpa sejarah yang panjang, tanpa ada budaya yang besar di situ ya. Makanya belakangan itulah dicoba penulisan ulang sejarah Kepulauan Riau. Kemudian kalau di Kepulauan Riau Pak Rida sebagai penggagasnya itu. Jadi setiap Pak Rida Kaliamsi bagaimana kalau setiap kita menulis buku sejarah Kepulauan Riau, jadi harus kita sebutkan nih bahwa sejarah Riau Lingga ini bukan sejarah Indonesia, ini bukan sejarah Malaysia kan. Kalau di Malaysia sana kan disebutkan Kesultanan Johor aja tuh. Itu disebutnya Kesultanan Johor. Iya, yang Sultan Johor wilayahnya mencakup Lingga, Riau kan dalam perspektif sejarahnya negeri seberang kan. Wilayah kerja Om Deddy sendiri di BRIN itu mencakup wilayah mana aja? Kalau BRIN itu kan anywhere, di mana saja kan, nggak ada batasannya kan. Yang untuk Om Deddy-nya? Sama juga, karena jadi setiap tahun itu kita menulis itu tentang sesuai dengan tema topik yang mau kita kerjakan. Kalau misalnya kita kerja misalnya diaspora apa tuh? Rendang kan, rendang mungkin dari Indonesia ke Belanda misalnya kan, bagaimana penyebaran rendang dari Indonesia. Tentu kita studinya ke Sumatera Barat dulu kan, baru mungkin ke Belandanya. Kemudian kalau kita bercerita tentang kemarin tahun 2022 kami nulis tentang pala, bagaimana perdagangan pala. Tentu pala di Indonesia kan yang jadi rujukannya tentu daerah timur kan, Ternate, kemudian Pala Siau di Sulawesi Utara, dan kemudian Sumatera Barat. Jadi 3 lokasi itu kami didatangi. Jadi bisa di mana-mana, nggak ada batasan. Nah, sementara kalau dulu di Kementerian Pendidikan Kebudayaan kita kan dibatasi oleh ruang dan wilayah tadi. Kalau BPN Kepri dulu wilayah kerjanya Riau, Jambi, Babel kan. Di luar itu ada lagi kantor lain yang garap. Kalau sekarang boleh nih. Jadi
pilih di mana aja kan, tergantung topik yang mau kita garap. Oke, yang terbaru penelitiannya tentang apa nih? Kalau yang yang mau terbit kayaknya mungkin dalam 2 bulan ini. Saya kemarin nulis tentang itu perkebunan karet perdagangnya di Indragiri, Riau. Kebun karet apanya tuh? Hasil kebun karet? Perkebunan karet, tapi itu Maksudnya perbudakan? enggak, bukan itu. Bagaimana sekitar tahun awal abad 20 di Indragiri itu mulai ditanam karet. Jadi sekarang karet ini Provinsi Riau salah satu provinsi penghasil karet di Indonesia. Jadi dari situ saya tertarik untuk bagaimana menelusur sejarahnya. Ternyata Itu diekspor ya? Diekspor. Ternyata di Indragiri itu karet mulai dibudidayakan tahun 1915. 1915. Begitu tahun 20-an, luar biasa itu, Pak. Itu oleh Kesultanan atau memang Belanda yang ini? Kalau jadi Indragiri di zaman itu kan Afdelik Indragiri itu di bawah Kepresidenan Riau tuh. Jadi yang berpusat di Tanjung Pinang. Kalau sekarang kan kantor presidennya kan gedung daerah itu. Iya. Nah, jadi waktu itu Afdelik Indragiri itu di bawah Kepresidenan Riau Onrigeden atau Riau Kepulauan. Jadi mereka dapat izin lah kan untuk membuka kebun karet di situ. Luar biasa. Jadi tahun 20-an itu masa kejayaannya kan kebun karet di Indonesia termasuk Indragiri. Mulai dibangun jalan, dibangun pasar. Itu di Indonesia yang pertama atau di Sumatera yang pertama? Yang terbesar? Yang pertama kalau Indonesia kan di Bogor. Di Bogor kan karetnya. Tapi kisarnya kan perkebunan skala besar awal abad 20 lah. Hampir serentak di Palembang juga gitu. Itu hubungan dagang kemana aja itu? Yang kalau kita Indragiri pasarnya tetap Singapura. Jadi dari situ lewat sungai. Karena zaman itu dari Pelabuhan Rengat namanya itu, Pelabuhan Rengat gitu ada kapal langsung ke Singapura tuh yang untuk ekspor. Jadi lebih luar biasa zaman itu lah. Banyak pelabuhan-pelabuhan kita di Pulau Riau dan Riau tuh akses langsungnya ke ekspor ke Singapura. Apalagi yang sedang diteliti selain karet? Ada lagi yang kemarin ada juga tuh saya mau terbitkan kalau salah di kampus di Padang tuh tentang Penuba. Penuba ini sekarang sebuah desa di Lingga kan. Okay. Penuba sekarang tempatnya sepi kan. Tapi itu pada tahun 1908 sampai 1939 itu pernah jadi itu kantornya kontroler kantor orang Belanda yang untuk wilayah Lingga sekitarnya dia berkantor di situ. Jadi dulu awalnya kan kan di bawah Afdeling ada lagi itu asistennya presidennya kantornya di Lingga. Begitu tahun 1908 itu dari Daik dipindahkan ke Penuba. Disitulah kampung kecil itu jadi kota kecil, kota baru namanya kan. Dibangunlah pusat pemerintahan, gedung-gedung, kantor Sabandar, kantor Candu, rumah Sabandar sampai sekarang. Makanya Penuba itu kalau pergi ke situ kok beda dengan daerah lain ya. Ada penampakannya bekas-bekas ada sentuhan inilah kolonial kan. Jadi itu namanya Penuba, sejarah Penuba sebagai ibu kota Onder Afdeling Lingga. Itulah judulnya. 1908 1939. Jadi sebagai peneliti ini outputnya apa ke BRIN tuh dan ke negara ini? Kita tugas utamanya kalau peneliti satu aja, outputnya publikasi, nggak ada itu. Publikasinya jurnal ya? Buku, kemudian buku, tulisan artikel di media massa, paten, hak paten misalnya, kemudian temuan baru, termasuk kita diwawancara orang di televisi, di surat kabar itu kan bagian dari itu tugas peneliti. Tugas utamanya publikasi. Kita nggak mau tahu deh, mau tidur, mau jongkok, mau apa, itu nggak penting. Yang kita bilang kita hari-hari sibuk bekerja nggak penting, yang penting publikasi. Sama dengan juga wartawan ya. Dia nggak perlu prosesnya, nggak penting. Yang penting besok kalau wartawan kan besok berita harus terbit. Kalau peneliti sama juga di mana mau diterbitkan.
Jadi saat kita nulis proposal penelitian, itu sudah kita paparkan itu. Oh, tulisan ini akan kita terbitkan di mana. Kalau kita nggak bisa meyakinkan itu, proposal kita akan jebol. Penelitian, ada penelitian yang berbiaya sangat besar nggak? Yang pernah dilaksanakan? Ini kalau sebenarnya kalau penelitian, kalau di BRIN tuh nggak besar juga. Di BRIN tuh habis penelitian untuk perjalanannya tuh. Nggak besar, mestinya kita penelitiannya satu penelitian 180 juta. Itu kan macam besar. Tapi kalau kita penelitiannya 6 orang. Kalau kita 6 orang pergi Menghabiskan kita waktu ke Maluku, pergi ke Padang, pergi untuk tiketing satu orang 12 juta. Kalau orangnya 6 berapa tuh? Itu udah hampir 90 juta kan? Belum lagi situ kita FGD itu kan. Jadi itu habis siapa? Habis untuk untuk operasional lah. Operasional. Enggak. Terus kemudian peneliti itu nggak boleh nama honor lain, nggak ada. Oh gitu ya. Jadi ibaratnya tingkat korupsinya apa yang mau kita korupsinya kan lebih susah ya kan? Karena lebih real. Kan kalau peneliti kan dunia bebas. Nah, jadi berapa 2 minggu lalu mungkin saya nulis di Republika itu judulnya Ketimpangan Tunjangan Kinerja ASN di Indonesia. Itu pembacanya ramai. Kalau orang Indonesia berbau tukin ini ribut karena peneliti pegawai mesti ribut. Jadi di situ saya bandingkan misalnya di Kementerian Keuangan. Tukin pegawai Direktorat Jenderal Pajak, tukin pegawai BRIN, tukin pegawai Kementerian Agama. Jadi yang paling menderita di Indonesia adalah pegawai Kementerian Agama. Oh gitu ya. Nah, jadi saya contohkan misalnya gini. Kalau pegawai ini dia dihitung grade, jabatannya grade-nya. Misalnya kalau di Direktorat Jenderal Pajak dia grade pegawai paling rendahnya 4. Jadi itu kerja-kerja mungkin apa tuh cleaning service atau apa tuh yang pramusaji bahasa kerennya kan. Itu dia 5,2 juta. Di situ ya. Grade 4. Di Kementerian Agama itu grade 9. Kalau grade 9 itu setara eselon 4 tuh. Jadi kalau di kabupaten kota tuh Kasubag TU dia. Kasubag TU Kemenak Kota Tanjung Pinang, Kasih Haji itu berapa tukinnya? Grade 9-nya 3,7 juta. Grade 4 di Jenderal Pajak tadi grade 4-nya 5,2 juta. Di Kementerian Agama 3,7. Coba Menpan RB tolong tuh didengarkan Pak Dedi. Dan itu emang fakta itu. Kemudian di BRIN maksudnya saya grade 8 itu tukinya 4,6. Jadi pegawai peneliti grade 8. Jadi lebih tinggi tukin saya dari Kasubag TU, orang nomor 2 di Kemenak Kota Tanjung Pinang. Iya. Kadang memang fakta itu. Iya. Jadi lebih menyedihkan lagi kalau mereka dibandingkan dengan Jenderal Pajak tadi. Jadi kalau level mungkin eselon 3 jangankan eselon 3 di eselon 3 dari pajak itu levelnya semen kepala BRIN lah levelnya. Mungkin. Termasuk kemarin kami lihat pengkaji pajak muda di situ. Itu sekitar 15 jutaan gitu. Jadi itu setara dengan peneliti utama lah di BRIN. Oh gitu ya. Bayangkan di BRIN peneliti utama kita yang profesor dokter yang udah senior tuh itu kalau di pajak kacang aja tuh. Anak-anak bocah-bocah aja tuh kan. Jadi harapannya? Jadi inginnya kita nih menurut saya di Indonesia itu hampir sama dengan gaji aja disetarakan ya. Kalau grade-nya sama ya menurut saya tunjangnya harus sama juga kalau grade sama. Jadi mungkin indikator standarnya menilai bahwa di Jenderal Pajak itu lebih berbahaya kerjanya, lebih capek kah atau banyak makan biaya dan segala macam ya. Kenapa dia dibuat misalnya lebih istimewa dari yang lain? Penyuluh agama misalnya kan di pulau-pulau terpencil di Anambas ke sana itu, apakah dia nggak layak terima lebih juga? Mungkin peneliti itu yang macam duduk-duduk aja kerjanya, tapi bagaimana dia berupaya menerbitkan ini di jurnal kita kan sangat terbatas kan, apalagi jurnal ilmu sosial sangat terbatas. Yang mungkin yang mau ngirim tulisannya mungkin satu kali edisi bisa 100 orang, sementara yang mau diterbit 10, bayangkan tuh seleksi alamnya luar biasa kan. Itu kata orang
bisa sakit kuning kita memikirkan itu Bang, supaya tulisannya tembus ibaratnya kan. Iya. Apalagi yang jurnal internasional itu banyak berbayar kan, mahal-mahalnya bayarnya. Iya. Itu untuk apa, kayak untuk Nat Geo gitu segala macam ya? Yang mana? Yang apa, jurnal-jurnal untuk penelitian kebudayaan? iya kan ada sekarang standarnya namanya Scopus dan sebagainya itu. Jadi indeksnya itu yang dianggap reputasinya tinggi kan. Jadi itu kan sudah antriannya lama, berbayar lagi kan. Iya. Bayangin itu kan luar biasa susah kita gimana nggak tulisannya bisa masuk di situ. Jadi menurut saya setiap bidang pekerjaan, bidang profesi tingkat kesulitan tingkat berbeda-beda lah. Nggak bisa disamakan. TNI Polri mereka kan di bawah tekanan kerjanya beda juga. Kemudian orang BMKG kerjanya beda juga kan. Jadi orang pajak kalau kita lihat dia nunggu aja di kantor pajak orang nyetor kan, enak kali kan kalau dia tunjangan tuh mungkin 3 kali lipat lebih besar daripada orang yang jabatannya sama kan. Iya. Agak banyak ada ketimpangan ya. Iya, mentang-mentang pegang duit ibaratnya pegang dia yang ngatur semua. Di Pemda juga sama. Tapi itu di Pemda itu. Di Pemda itu juga terjadi sampai ke level pemerintah daerah Di Pemda sama juga. Kalau orang apa tuh? Badan Pengelolaan Pajak Daerah tuh. Kalau dulu Dispenda itu ada upah pungut lah. Elitis semua ya orang-orangnya ya. Dan itu orang-orang istimewa yang bisa masuk ke situ. Karena dia hari-hari ibaratnya bersentuhan dengan keuangan. Jadi kalau orang arsip, orang perpustakaan, dia nggak kerja. Nggak juga menurut saya. Jadi itu standar berpikir kita juga menurut saya. Tolong itu diakomodir Pak Menteri. Kemudian berparalel itu kan sudah ada tuh yang ketua Korpri. Ketua Korpri itu kebetulan kan Profesor Zuhdan yang di Kemdagri itu. Malah dia begitu. Malah disetarakan aja katanya. Disetarakan aja kan. Oke Pak Dedi, Om Dedi, penelitian yang selanjutnya ini apa? Tentang apa nih? Oleh BRIN yang bakal melibatkan Om Dedi di Kepulauan Riau. Mungkin kalau di 2003 ada? 2003 mungkin masih dalam taraf proposal kan. 2023. Tapi yang saya kerjakan pribadi ada juga sama kawan-kawan yang dalam saat ini ada berapa tuh nulis biografi tokoh tuh seorang ulama di Lingga. Kemudian ada nulis juga cerita rakyat di Lingga juga ada 2 tuh, yang 2. Cerita rakyat soal apa? Cerita rakyat jadi kami ngumpulin cerita rakyat yang ada di Putalingga, jadikan buku itu. Kalau yang satu lagi itu kan menulis biografi namanya Tengku Muhammad Saleh. Nah, jadi Zuriat Sultan Mahmud Riyad Shah tuh. Jadi ditulis biografinya bukunya. Itu permintaan keluarga atau? Itu dari anggaran dari Dinas Budaya Lingga. Dinas Budaya Lingga. Kemudian ada juga kalau salah satu kabupaten kota di Kepri itu membantu nyusun perdak budayanya ikutlah. Ada. Om Dedi ini aktif membuat buku. Sudah berapa karya buku yang Om Dedi hasilkan? Ini masih di itu ya, di BPNB. Kantor lama ya. Kalau dulu saya berpikir ini, dulu kan banyak juga tuh kita nulis buku kan kesenangan aja kan. Ternyata nulis buku tuh angka kreditnya lebih tinggi jurnal daripada buku. Oh gitu ya. Jadi kalau buku ini kan kesenangannya berbeda dengan jurnal kan. Jurnal itu kan lebih pendek kan apa-apa. Tapi kan untuk urusan kepangkatan apa-apa lebih jurnal lah. Kalau buku-buku nih kan ada standarnya, ada penerbit nasional, ada penerbit lokal, itu kan beda nilainya. Tapi ini kan kesenangan aja. Ada kalau salah tuh di rumah sekitar yang 4 buku lah tuh yang buku lah yang tentang Gambir, ada juga tulis tuh tentang Gambir, tentang Lingga dan jejak sejarahnya, tentang Sungai Carang. Gambir di mana tuh? Di Kepri? Gambir Kepri. Nah, di Kepri dulu mantap nih kebun Gambir. Sekarang bisnis ya. Sekarang kan kebun Gambir di Kepri tinggal 2 aja, satu di Kondur. Ada Lingga ada. Nah, di Lingga satu kebun, di Kondur 1. Om Dedi ceritakan penelitian Anda di Pulau Babi di Batam. Itu kapan penelitiannya? Tahun 2022 kemarin tuh. 2022. Jadi gimana tuh sejarahnya? Jadi perdagangan babi kan, perdagangan babi dari Pulau Bulan. Nah, itu kan Pulau Bulan itu ke Singapura.
Jadi di Pulau Bulan itu ada peternakan babi dan penangkaran buaya, ya. yang saya tahu ya. Ini ke peternakan babi dulu. Iya. Peternakan babi, hasil-hasil ternakan itu dibawa ke di ekspor kemana itu? Jadi peternakan babi yang di Pulau Bulan itu sejak tahun 80-an tuh. Jadi sejak tahun 80. Jadi 80. Jadi latar belakangnya gini. Jadi Singapura itu kan merdeka tahun 65 kan. Jadi saat Singapura merdeka tuh kondisinya yang macam Florida sekarang. Ada peternakannya, ada pertaniannya, jadi perikanannya. Jadi yang itu ngacirnya ke sana. Jadi maksudnya di situ juga banyak peternakan babi. Tapi hampir 20 tahun ditengoknya negara kok nggak maju-maju. Jadi begitu Lee Kuan Yew zaman itu ditunjuklah seorang menteri, saya agak lupa nama menterinya. Dia membekalkan itu. Kayaknya Singapura harus berubah nih. Jadi dia mengubah master plan pembangunan Singapura awal tahun 80-an itu. Maka konsep mereka adalah semua peternakan pertanian di Singapura harus dihapuskan. Iya, tidak ada karena dia wilayahnya kecil. Karena peternakan babi membuat sanitasi air bersih itu kan berbahaya kan, akan susah. Maka itu konsepnya. Jadi sampai tahun 85-an itu peternak babi yang ada di berbagai wilayah itu dihapuskan. Jadi solusinya adalah dialihkan ke impor. Iya. Mereka impor. Oh, gitu. Jadi melihat kebijakan pembangunan Singapura seperti itu, maka pengusaha kita adalah ditangkap sebagai peluang. Maka grup Salim, dulu namanya PT Culindo pertama tuh. Awalnya PT Culindo, kemudian yang kemudian berubah jadi PT Indo Tirta Suaka. Itu yang yang investasi ya. Investasi, ini grup Salim, di situ adanya adiknya Temi Habibie, adiknya Pak Habibie, ada adiknya Hari Mordani, adik LB Mordani. Ini orang top lah. Jamal Orde Baru, pengusaha sukses semua ya kan, gabung. Join dengan kemudian ada juga perusahaannya Singapura juga. Investasi di situ. Nah, jadi mereka mendatangkan bibitnya dari Amerika nih, bibit babi unggul. Mereka buatlah peternakan sapi skala besar di situ. Dan itu adalah peternakan babi terbesar Asia Tenggara nih sampai sekarang. Oh iya. Berapa produksi mereka atau ekspor mereka per? Setiap hari sekarang rata-rata 900 sampai 1.000 ekor. 900 sampai 1.000 ekor. Setiap minggu kecuali hari Kamis tuh. Oh gitu ya. Jadi seminggu 6 hari kan. Mereka ekspor ke Singapura. 1.000 ekor per hari. Iya. Jadi omset sebulan sekitar 3,5 miliar lah tuh sebulan. Oh, luar biasa ya. Dan itu langsung dari JT-nya di Pulau Bulan langsung ke Singapura. Situ ada pelabuhannya kan. Di pelabuhan langsung ke tempat pemotongan hewannya. Jadi di Singapura satu ternyata tempat potongan hewannya satu. Kita dari situ kan kita belajar juga ternyata. Makanya di Singapura itu di pasar-pasarnya itu brandnya itu daging segar Pulau Bulan terkenal loh. Gitu daging kelas unggul kan. Jadi kalau dengar Pulau Bulannya. Karena memang bibitnya dari Amerika mereka ya. Walaupun dari Amerika kan. Itu jadi tahun ekspor perdananya tahun 87 sampai sekarang nggak pernah terhenti. Iya, nggak ada putus-putusnya. Nggak ada putus-putusnya. Penyakit kuku dan segala macam. Nggak pengaruh pada COVID juga. Nggak pengaruh pada malah saat terjadi COVID kemarin 2020 itu Pulau Bulan dahsyat karena Malaysia kan lockdown ya. Iya. Jadi dia nggak bisa memasukkan babinya dari Malaysia ke Singapura. Maka tingkat mereka terhenti bergantung ke yang Pulau Bulan. di Pulau Bulan. Nah, kemudian kalau nggak salah itu sekitar tahun 97 sampai 2017 babi dari Malaysia juga nggak masuk karena ada penyakit PMK tuh mulut dan kuku. Jadi hampir 10 tahun lebih itu kecipratannya dari kita Pulau Bulan kan. Iya. Memang awal-awal dulu selain di Pulau Bulan di daerah lain juga ada peternakan babi di Pontianak sama dari Medan itu. Tapi belakangan hanya Pulau Bulan lah yang pengekspor babi. Ini babi hidup lah. Iya, jadi di Singapura itu Pulau Bulan lah Batam lah penguasa terbesar lah utama babi ya.
babi hidup. Tapi kalau daging babi biasa banyak lah dari Amerika dan lain-lainnya kan. Banyak negara yang Ekspor ke situ juga ya. Brazil juga kan. Nah. Selain ke Singapura itu babi-babi itu dibawa kemana? Memang itu Khusus Singapura. Singapura. Dulu awalnya memang Nggak ada negara lain, Korea atau apa gitu? Enggak ada. Karena Singapura aja itu udah luar biasa kan kebutuhannya kan. Kemudian kalau dulu juga ada lokal tuh. Kayak lokal ke Batam dan sebagainya. Tapi sekarang fokus ke Singapura. Jadi yang menariknya menurut saya adalah tahun 2011 2012 kan di Batam banyak banyak peternakan babi liar itu. Babi liar. Jadi Pemko Batam menggunakan perda-perda bagaimana memindahkan babi liar itu disatukan gitu ke Pulau Bulan. Ya nggak bisa, itu kan babi unggul. Babi lokal beda spek. Beda spek, nanti terjangkit penyakit di situ. Jadi awal-awal saya bilang ketawa juga dengarnya ya. Aneh juga kan. Jadi nggak bisa karena babinya beda kan. Kemudian kalau disatukan yang paling nanti bisa jadi wabah penyakit dan sebagainya kan. Iya, dan menurunkan kepercayaan juga kan. Padahal mungkin case-nya 1-2 tapi dan ternyata Singapura tuh ada macam kitanya badan pangannya itu. Itu luar biasa dia, sangat sangat BP POM-nya. Iya, dia satu lembaga aja nggak macam kita. Kalau Indonesia ini kan suka banyak lembaga nih. Karena dia satu aja lembaganya yang memiliki otoritas di bidang pangan itu. Dia juga menurunkan petugasnya ke sana mengecek. Kayak karantina gitu. Kalau kita kan ada karantina, ada badan pangan nasional, ada Bulog, ada POM, dan macam-macam kita nih. Kalau dia satu aja kan. Jadi khusus itu. Jadi kalau ada isu-isu penyakit misalnya mulut dan kuku, misalnya di babi di Afrika, dia langsung itu dicek tuh. Jadi luar biasa. Karena ini menyangkut nyawa masyarakat kan. Oke, tadi kan ada sejarahnya dari tahun 80 ya. 80-an. Dari tahun 80 berarti itu pun Batam pun baru berkembang sekitar 10 tahunan lah ya. Belum ini juga. Nah, itu apa namanya? Ekspor itu memang sejak dari awal memang khusus ya, memang untuk khusus itu ya. Dan itu sejak 80 pun sudah yang paling maju salah satunya di Asia Tenggara. Iya, kan tahun 80-an itu kan 87 ekspor perdana itu kan. Kemudian tahun 90-an ada konsep dulu awal-awal kan sejori itu. Sekarang gagal itu kan. Singapura, Johor, Riau itu kan. Yang bagaimana pengembangan wilayah dan sebagainya. Menurut saya sisa-sisa kejayaan sejori inilah yang mesti bertahan kan. Diekspor babi ini ya. Iya. Jadi kenapa dipilih Pulau Bulan? Karena secara lokasi mungkin wilayah geografis kan itu yang dekat kan, dekat dengan Singapura kan. Dan kemudian pulaunya kan tidak berpenghuni kan. Dan untuk masyarakat sekitar kan ada dana CSR ya. CSR juga. Saya lihat menarik nih wilayah-wilayah kita nih termasuk di Pulau Galang dan sebagainya. Kemudian saya lupa juga, saya juga sudah nulis kemarin itu di Pulau Rempang. Jadi di Pulau Rempang tuh ada etnis kalau sekarang namanya suku terasing ya. Suku terasing namanya orang darat. Ada juga nyebutnya orang hutan. Jadi gitu. Ada suku laut. Kalau suku laut kan di Pulau Riau rame nih. Di berbagai hampir 30-an titik pulau dia tinggal. Ini orang darat. Orang hutan ada juga yang nyebut. Dia tinggalnya di Kampung Sadap Kampung Sadap di desa di Kelurahan Rempang Cate. Di dalam hutan itu kemarin tinggal 4 kakak lagi itu. Di Batam itu ya? Di Pulau Rempang ya. Rempang. Jadi nggak jauh dari Puskesmas Rempang itu. Dalam Mas itu. Jadi di situ cerita luar biasa. Pembangunan Batam yang luar biasa ini kan, walaupun mungkin Rempang Galang itu kan katanya status quo. Iya, status quo. Lahannya, tapi ternyata kan pembangunannya luar biasa pesat kan. Iya. Jadi dulu orang darat ini kan di sana sejak abad 19 sumber Belanda sudah menyebutkan itu. Dia dulu ratusan ini. Jumlahnya ini. Dia ada di Tembesi juga ada di Botoji. Saya ada foto-fotonya itu. Abad 19 itu. Jadi tahun berapa itu? Abad 19. Abad 19. Jadi 1900. Tahun 1890-an 90-an tuh sudah disebutkan dalam catatan Belanda kan. Jadi waktu itu Residen Riau sudah berkunjung ke sana juga tuh, ke Rempang itu. Udah banyak mereka tuh menyebar di beberapa titik. Nah, jadi kemudian baru tahun 70-an itu mereka
disatukan di satu tempat di Rempang itu. Di Rempang itu. Di Rempang Cate. Ya. Dulu kan masih hutan belantara kan. Dampaknya lah begitu lahan-lahan sekitarnya kan Udah dibuka, jadi kebunnya buah naga, peternakan ayam. Iya, banyak sana. Pelan-pelan mereka kan tersisih. Maka saya bilang itu, saya judulnya kemarin tersisih dalam pembangunan utama kan. Jadi mereka sekarang menempati lahan 2 hektar aja tuh. Di Rempang Cate itu? Di kampung Sadap tuh. Kampung Sadap. Orang ya sekitar 4 berapa kakak? 4 kakak aja tuh. Itu secara perlahan mereka kan yang tua-tua banyak meninggal juga kan. Dan dulu tahun 2010-an Batam Pos pernah nulis tuh. Jumlah semakin lama semakin turun kan. Walaupun mereka ada juga yang mawin dengan masyarakat sekitar, tapi yang lebih banyak kan yang tua udah meninggal kan. Kan ironis juga tuh kita punya etnik yang yang khas. Kalau orang menyebutkan orang asli Batam, ya itulah menurut saya orang darat. Karena itu faktanya kan. Oke. Dari sejarah pun memang mencatatkan mereka yang lebih dulu menguasai daratan di sana. Menempati Pulau Batam ya. Jadi kalau kita bilang otorita Batam kan tahun 70-an bro kan. Tahun 73 membangun Batam. Iya. Ini sejabat 19. Sementara hutannya kan tuh buktinya kan bahwa hutan Batam tuh sudah ada orang darat tadi. Iya. Jadi banyak di Batam itu di pulau-pulau di Galang, di Sembulang dan sebagainya termasuk ke Pulau Bulu itu sudah ditanami kebun gambir abad 19. Jadi jangan anggap Batam itu nggak ada orang tuh tentu abad 19 abad 20 udah ada orang tuh. Dulu kan konsepnya karena Batam ini wilayah yang tidak berpenduduk dan segala macam, makanya dibuatkan peraturan yang istimewa itu ya. Iya, makanya cepat perkembangan dikuasai oleh jadi mungkin tahun 80-an awal kan baru 19.000 penduduknya kan. 2 tahun kemudian 40.000 kan. Sekarang 1 juta lebih kan. Luar biasa kan. 1.200.000. Tapi menurut saya tuh kita kemauan kita Batam, tapi menurut saya keberpihakan kita lah pada masyarakat lokal tadi kan. Ya pada orang suku laut. Orang suku laut banyak loh di Batam. Di pulau-pulau di dekat-dekat Air Raja itu. Paling tidak fasilitasnya diperhatikan lah ya. Iya, di Pulau Air Mas, kemudian di Tanjung Udap banyak mereka tuh orang-orang orang laut tuh. Maksudnya memberdayakan orang laut tuh bukan membangun rumah-rumah beton tuh mereka bukan ya. Kan kita sih lihat konsep kita keberpihakan kita bangun nanti aja. Rehab 400 rumah ya kan. Apakah itu yang dibutuhkan mereka? Kan belum tentu juga kan. Sesuai kebutuhan mereka mestinya. Ya kemudian kita kan hidup. Sekarang kan kecenderungan kita mengislamkan orang, mengkristenkan orang. Jadi pemuka-pemuka agama kita kalau ke pulau itu mengajak orang tuh masuk Islam, mengajak orang tuh masuk Kristen, bukan itu. Bukan pemberdayaan ekonominya, mereka bisa bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi kita kan di situ kebanggaan kita. Satu orang udah masuk Islam, orang suku laut di Pulau A. Besok ternyata orang Kristen juga ada semangat juga kan. Lembaga-lembaga asingnya. Orang laut mungkin sebagai besar sudah jadi Kristen ya kan. Kita kan sibuk itu kelahinya di situ. Bukan bagaimana orang laut itu semakin artinya terperhatikan. Makanya itulah menurut saya khazanahnya budayanya di Kepulauan Riau. Orang suku laut kan ramai dan itu agama macam-macam. Jadi saya banyak penelitian kemarin di Pulau Lipan itu ada 2 kelompok tuh, ada Protestan satu di RT sebelahnya Islam. Ada di Linau Batu itu Konghucu. Saya pernah juga ke desa Ersena namanya di Anambas. Itu Katolik. Karena dia campur orang suku lautnya kawin sama orang Flores. Jadi yang kalau yang daratan itu garisnya tuh Melayu atau apa? Yang orang darat tuh. Iya. Orang darat tuh itu ibaratnya kan macam orang laut juga. Tapi bedanya kan saya kan kalau ada orang menyangka dia Melayu tua katanya kan. Nah, tapi menurut saya kan yang jelas kehidupan seharian mereka berbeda dengan orang laut ya.
Kalau orang laut memang betul-betul di laut ya kan, Iya. menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Iya, hasil Nah, laut. dia biasa menjaring, bisa sekarang nombak ikan dan sebagainya. Nah, kalau orang hutan tuh dia hidup berpindah tuh di tengah hutan tuh. Maka dia di belantara Pulau Rempang dan Batam dulu dia bisa pindah tuh. Mirip yang di Kalimantan lah barangkali ya. Iya yang kan, biasa kalau dari sekarang kan kalau di nomaden gitu ya. Kalau Jambi kan ada suku orang rimba kan? Iya. Orang rimba, kalau di Riau orang Sakai dan sebagainya. Iya, Dan- suku dalam ya. Dan mereka udah ada yang sudah sekolah kalau di Sakai orang rimba kan. Kalau di Pulau Riau kan masih ironis tuh. Belum. Menurut saya belum ada satupun yang orang suku laut yang sarjana. Dulu pernah kuliah di Umrah tapi nggak tamat. Satu orang saya tahu tuh. Nggak tahan ya. Itu kan jumlahnya ribuan orang loh. Heeh. Nah, kalau di Riau, orang laut yang di Riau, ada teman saya tuh namanya Presiden Suku Laut Dunia, namanya Haryono. Dia dari desa Concong di Indragiri Hilir, dekat Tembilahan sana. Orang laut loh. Dia dosen UNRI, PPKN. Dosen PPKN. Orang suku laut, dia sekarang jadi ada organisasi dia namanya Laboli. Laboli itu macam lembaga adat orang laut sedunia. Dia ketuanya. Dan Ada anggotanya itu banyak. lumayan berbagai daerah, dan di Riau sana di Tembilahan itu udah banyak yang sarjana tuh, dia beradik. Oh, iya, Sementara ke Pulau Riau belum nih. Mungkin kalau nanti orang dinas sosial provinsi atau Pak Gubernur sekali-kali atau di Batam tuh, kan mereka bukan 100 orang atau 200 orang. Iya, iya. Ini hampir 30-an titik loh mereka di Pulau Riau, dan jumlahnya rame. Jadi mereka belum dulu waktu saya zaman-zaman masih di Batam Pos, saya pernah nulis tuh. Dia dilepas bertangisan tuh, dilepas ke umrah dari Pulau Lipalingga oleh keluarganya, naik kapal superjet bertangisan. Saya foto jam itu. Tapi kemudian Udah kayak haji ya. 3 bulan kemudian dia berhenti. Sekarang kalau salah anak tuh jadi kepala dusun lah di Lingga tuh. Kepala dusun. Dia udah menikah waktu itu kan. Habis itu dia nikah. Kayaknya nggak tahan dia apa? Nggak tahan dia. Homesick lah, rindu rumah terus. Nah, kalau di yang kawan saya di Pekanbaru tadi, presiden orang laut sedunia, dia cerita gitu. Orang Indragiri Hilir di pulau kuliah ke Pekanbaru UNRI. Di Pekanbaru malam-malam bang, saya nggak bisa tidur bang, kan? Malam-malam kendaraan di kampung saya nggak ada mobil kan? Ternyata di Pekanbaru kan kota besar kan, luar biasanya malam-malamnya. Sebulan saya payah tidur malam kan. Kemudian di pasar orang ngomongin bahasa Padang semua kan, pusing kepala saya gitu kan. Gitu. Makanya tapi saya akan buktikannya. Kalau saya balik kampung, ini harga diri saya kan. Saya kan jadi macam dutanya. Iya, ditahan-tahanin lah sama dia ya. Daerah itu harus berhasil kan. Iya. Malu kan, dibantu juga kuliahnya kan. Jadi itulah ironis. Jadi di Kepulauan Riau itu yang kita sebut orang-orang suku terasing ataupun tadi itulah orang suku laut. Ada orang darat tadi kan, ada lagi orang Akit. Orang Akit itu di desa Teluk Setimbul di dekat Meral, Krimon. Tapi sedikit lah jumlahnya kan. Jadi yang suku laut belum Itu banyak. juga suku-suku lama juga. Iya, suku lama juga kan. Yang sudah lama di situ ya. Suku lama di situ. Ya. Abad-abad 19. Kalau abad 19 kita tahu karena sudah ada sumber-sumber Belanda tentang itu. Bisa jadi jauh-jauh sebelumnya kan. Literasinya mencatat itu ya. Iya, suku-suku yang macam itu. orang darat tuh, saya tuh dia disebutkan dari Rempang, Tembesi, Batu Haji. Nggak kebayang kan mereka di dalam hutan tuh, dia nggak punya rumah tuh, dia cuma macam kayu-kayu aja. Iya. Kemudian atapnya dari daun-daun itu, dia namanya Pundung, salah tuh. Pundung nama rumah dia tuh, tempat dia tinggal.